Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah koneksi kamu dan dia masih kuat ya, meskipun saat ini kalian udah lost kontak atau mungkin sudah berpisah. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin ngerasa kamu tuh masih terkoneksi sama dia, dan di sini kita akan lihat apakah dia juga masih terkoneksi sama kamu atau tidak ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah koneksi kamu dan dia masih kuat ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih sering memikirkan atau terkoneksi sama orang yang mungkin sudah tidak ada hubungan lagi sama kamu ya, bisa dibilang udah lost kontak, dia sudah menghilang atau mungkin sudah berputus hubungan. Jadi di sini yang aku lihat sebenarnya dia itu meninggalkan kamu atau pergi dari kamu tanpa dia sadari bahwa dia tuh membutuhkan kamu di sini ya. Jadi dia mungkin sudah kayak membuat kamu terluka, hancur, atau mungkin membuat kamu benar-benar di titik yang kayak dimanipulasi, atau mungkin kamu ngerasa kamu hanya ditipu gitu dengan dia gitu. Tapi padahal di sini yang aku lihat, semesta memisahkan kamu dan dia hanya ingin kalian satu sama lain tenang ya, satu sama lain berpikir gitu untuk introspeksi diri masing-masing di sini. Jadi kalau kalian bertanya apakah koneksi kamu dan dia itu masih kuat, jawabannya masih kuat. Bahkan di sini yang aku lihat, saking kuatnya koneksi antara kamu dan dia, ada keinginan dia untuk meminta maaf atau mungkin memperbaiki diri, merubah diri menjadi lebih baik, atau mungkin dia pengen menjadi sosok seperti perubahan diri yang tadinya dia mungkin buruk ke kamu dan dia pengen menjadi yang lebih baik. Nah, jadi kalau kalian bertanya-tanya koneksinya kuat atau tidak, atau cuma kamu aja yang sering memikirkan dia, enggak ya. Di sini kalian masih terkoneksi, kamu masih terhubung sama dia, dia pun sebaliknya. Jadi, kalaupun saat ini kamu dan dia sedang tidak komunikasi atau lost kontak, bukan berarti kalian tuh putus banget untuk koneksi. Mungkin kalian putus hubungan, tapi tidak untuk koneksi kalian. Karena di sini kencengnya koneksi antara satu sama lain membawa dia tuh pada perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan jati diri yang tadinya mungkin dia buruk dalam sikap, perbuatan, perilaku. Nah, ini karena koneksi yang terlalu kuat, dia selalu memikirkan kamu, dia tidak tenang, dia selalu kayak ngerasa bersalah, dia juga kayak di titik yang ngerasa menyesal gitu. Jadi karena koneksi itu tadi, jadi membawa dia tuh pada perubahan sikap ya. Kita doakan saja mudah-mudahan dia yang tadinya buruk ya bagi kamu bisa berubah atau mungkin kembali dengan versi yang terbaik ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa readingan ini untuk kamu, dia terkoneksi sama kamu masih kuat dan kamu pun sebaliknya. Jadi energi koneksi kalian masih terhubung, masih tersambung ya. Dan membawa dia itu akan kembali sama kamu, bahkan menjadi versi yang terbaik seperti yang aku bahas tadi ya. Dan di sini dia hanya memerlukan aksi atau ide-ide baru untuk
gimana sih caranya dia bisa ngedapetin hati kamu lagi, gimana sih caranya bisa untuk menenangkan kamu, gimana sih caranya biar kamu bisa memaafkan dia, mengampuni dia gitu. Karena di sini ada antusias dari dia ya, atau mungkin seperti ada energi apa sih, kayak tindakan, tapi dia sedang mencari perubahan dulu, kayak perubahan pada dirinya gitu. Karena keinginan dia kembali sama kamu itu, dia pengen menjadi sosok yang mungkin kamu sukai dari karakter, sifat, perilaku. Nah, itu yang dia inginkan gitu. Jadi, memang suasana hati dia itu kita tidak bisa memprediksi ya. Dia bisa mengubah-ubah suasana hati. Dia bisa cinta, mungkin terlihat bisa bisa benci, bisa terlihat sayang, bisa terlihat cuek. Itu ya dari karakter dia. Jadi kalau karakter itu nggak bisa dirubah, cuma kalau untuk yang tadinya kasar nih dalam berbicara, dia nggak menghargai, nah dia akan merubah menjadi dia akan lebih banyak menghargai kamu. Atau mungkin dari mungkin yang tadinya sering main tangan kasar, nah dia akan merubah dirinya menjadi tidak seperti itu. Cuma yang namanya karakter manusia ya, mau seberubah apapun dia, mau sebaik apapun dia, kalau sudah karakter ya karakter. Cuma dari kamunya lagi, kamu sanggup atau tidak, misal dia kembali dengan versi yang sama atau yang baru, tapi belum tentu yang baru itu tuh seutuhnya gitu. Karena perubahan manusia itu bisa secepat mungkin ya. Jadi mungkin saat ini pemikiran kamu pengen pengen makan sesuatu, tapi kamu bisa berubah energinya, karena mungkin dengan secepat itu pemikiran itu bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi yang aku lihat, koneksi yang terjadi antara kamu dan dia membuat dia itu ngerasa apa sih, kayak di titik yang galau di sini. Kalau menurut aku ya, bisa uring-uringan, bisa sering marah-marah, atau mungkin membuat dia tuh terlalu emosi karena saking dia masih membutuhkan kamu. Jadi kayak bawaannya tuh marah aja, marah aja, marah aja gitu. Karena di sini tuh ada egois atau argumen yang ada dalam diri dia ketika dia tuh tidak sama kamu gitu. Jadi kalau terkoneksi sama kamu, dia tuh ngerasa menyesali gitu, kayak mungkin menangisi posisi yang saat ini gitu. Nah, kenapa dia mengambil keputusan sepihak tanpa dia berpikir dampak baik dan buruknya ke belakangnya gitu. Nah, itu tadi, kita mengambil keputusan sesuatu apapun itu, keputusan yang akan kita ambil, pikirkanlah dengan secara matang. Mau kita balikan, mau kita putus, mau kita gimana kita harus berpikir gitu. Karena semua itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru dan akhirnya seperti ini gitu. Jadi memang koneksi kamu dan dia itu masih kuat banget di sini. Yang aku lihat ya, saking kuatnya dia sampai bisa galau gitu, mikirin kamu gitu. Jadi kalau kamu tiba-tiba diem, kamu sudah move on, atau mungkin kamu tiba-tiba sudah mencoba untuk mencari kesibukan diri biar gak ingat sama dia, tapi kamu gak bisa gitu. Kayak kamu tuh gak bisa lepas dari dia. Ya karena koneksi itu tadi, dia yang menarik energi kamu biar kamu itu tetap ingat sama dia dengan koneksi tadi. Makanya koneksi itu masih kuat. Jadi ketika dia ngebatin, dia bilang dia kangen kamu, dia rindu, terus mungkin dia bilang dia sayang kamu, dia cinta kamu, itu akan terkoneksi sama kamu kuat, dan bahkan membuat kamu itu yang tadinya energi kamu biasa aja, santai, slow ya, kamu menikmati hidup, kamu sudah melepaskan, kamu sudah mengikhlaskan, tapi tiba-tiba inget sama dia. Nah, itu yang namanya terkoneksi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah merasa lah seperti itu ya, ada energi-energi seperti itu. Ya aku rasa mungkin kamu sudah mencoba sekuat tenaga, tapi karena koneksi kamu dan dia masih kuat, ya jadi kamu kayak balik lagi inget sama dia. Cuma tidak perlu khawatir ya, dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, kalau kamu punya kemauan, kamu punya keyakinan, kamu punya komitmen, kamu punya kekuatan gitu ya, apa sih, untuk bisa membantu diri kamu sendiri gitu. Nah, untuk benar-benar bisa lepas koneksi dari dia, ya mungkin akan bisa ya dengan cara, mungkin jika ada koneksi ya kamu mungkin coba untuk ya udah biasa kayak berpikiran dia bukan punya kamu lagi, dia bukan yang terbaik. Nah, itu akan mudah terbiasa tuh dengan seiringnya waktu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tidak sama orang yang mungkin saat ini kamu pikirkan, tapi masih sering mengingat ya. Jadi koneksi kamu dan dia tuh sangat kuat, masih terhubung, masih tersambung, walaupun saat ini kamu dan dia sudah benar-benar di titik yang lost kontak. Ya kita doakan saja yang baik-baik. Kalau memang dia hadir dengan versi yang terbaik, ya kenapa tidak. Tetapi kalau dia hadir dengan versi yang sama, dipikirkan lagi. Langkah yang baik ya, bisa balik untuk kamu gitu. Karena karakter yang sama belum tentu menyakiti loh. Tapi karakter yang berubah ya bisa jadi apa sih, kayak memperbaiki diri banget gitu ya. Semua itu tergantung dari diri kalian. Cuma dipikirkan dulu langkah yang terbaik ya.
Kartu hanya gambaran, jadi tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya ya, karena semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 6 zodiak ya yang cenderung ya. Di sini ada Sagittarius, Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, dan yang terakhir Aries. Aku ulangi 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Sagittarius, Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, dan yang terakhir di sini Aries. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.